138. Clara Wanita Simpanan Season I. Waktu berlalu. Bram dan Clara sudah selesai membahas konsep resepsi pernikahan bersama wedding organizer. Clara dan Bram memilih Pulau Bali untuk resepsi pernikahannya. Dan Pantai Kutalah tempat resepsi mereka. Tentu bukan hal sulit bagi Bram untuk memakai pantai itu sebagai tempat untuk acara resepsi pernikahannya. Nama Bram cukup dikenal di Bali. Dia takkan kesulitan mendapatkan apa yang dia dan Clara inginkan. Bram pun sudah memutuskan bahwa resepsi pernikahan akan diadakan 1,5 bulan dari sekarang. Menurut Bram, waktu itu cukup untuk mempersiapkan semuanya. Tentu dia memiliki banyak orang yang bisa membantunya menyiapkan persiapan pernikahan, termasuk mempersiapkan list undangan beserta undangannya. Bram sendiri sudah dapat merekam ada sekitar 1.000 lebih tamu undangan yang akan dia undang secara khusus, termasuk teman-temannya dan kliennya. Selesai membahas konsep pernikahan, 2 orang wedding organizer pun meninggalkan meja itu, sedangkan Clara dan Bram melanjutkan makan malam bersama. Di tengah makan malam, Clara berdehem membuat perhatian Bram tertuju pada Clara. "Apa aku boleh bertanya?" tanya Clara. Bram mengangguk. Dia mengambil gelas miliknya. Dia meminum minumannya. "Mengapa ada kondom di dalam dashboardmu?" tanya Clara curiga. Uhuk. Clara mengerutkan dahinya melihat Bram. Bram tersedak mendengar pertanyaan Clara. Dia melihat Clara yang tengah menatapnya dengan penuh curiga. Kenapa?" tanya Bram kemudian mengelap mulutnya dengan tisu. "Aku bertanya. Kenapa kamu tak menjawabnya?" "Kenapa justru balik bertanya?" ucap Clara. Bram terdiam. Dia merasa bodoh karena meninggalkan kondom itu di dalam dashboard mobilnya. Mengapa juga dia tak membuang kondom itu? Kini dia teringat. Di dalam dashboard itu memang ada kondom baru yang belum terbuka. Sebelumnya, dia memang sengaja menyimpan kondom itu di dalam dashboard mobilnya. "Kenapa diam? Apa diam-diam kamu bermain wanita di belakangku? Apa kamu berhubungan intim dengan wanita lain dan mencoba bermain aman? Karena itu, kamu menyimpan kondom itu?" tanya Clara semakin curiga. Bram terperangah. Yang benar saja, Clara justru menuduhnya seperti itu. Dirinya bahkan tak pernah berpikir untuk mencari wanita lain, apalagi berhubungan intim dengan wanita lain. Clara mengambil gelasnya. Dia meminum minumannya. Tak. Clara meletakkan gelas miliknya di meja dengan cukup keras, hingga menimbulkan suara di meja. "Katakan, apa maksudmu menyimpan semua itu?" tanya Clara. Bram menelan air liurnya. Dia bingung harus menjelaskan apa. Bisa jatuh harga dirinya jika dijujur pada Clara tentang alasan dirinya yang menyimpan kondom itu. Namun, jika dia tak menjawab pertanyaan Clara, sudah pasti Clara akan terus curiga padanya. Kita bahas masalah ini di rumah saja. Jangan di sini. Ini publik. Clara, tak baik membicarakan hal seperti itu di sini, ucap Bram. Bram berniat menggenggam tangan Clara tetapi Clara menjauhkan tangannya. Hingga Bram tak sempat menggenggam tangan Clara, Clara bangun dari duduknya. Dia berdiri menatap Bram. "Kalau begitu, kita akhiri saja makan malam ini, kita pulang," ucap Clara dan menarik Bram menuju keluar restoran. "Sebentar, aku belum membayarnya," ucap Bram kemudian mengempaskan tangan Clara. Clara mengambil dompet di dalam tasnya. Dia meletakkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan di atas meja dan kembali menarik Bram keluar dari restoran. Clara mengambil alih kemudi. Dia yang mengemudikan mobil Bram sedangkan Bram duduk di kursi penumpang depan. Di perjalanan, Clara melajukan mobilnya dengan cepat. Dia tak sabar ingin segera sampai di kediaman Bram dan ingin segera menginterogasi Bram. Dia benar-benar penasaran. Mengapa Bram menyimpan kondom itu di dalam dashboard mobilnya? Sungguh, jika Bram benar-benar memiliki wanita lain di luar sana, Clara takkan pernah memaafkan Bram. Meski Bram memohon padanya. Ya, Clara sebelumnya melihat kondom itu di dalam dashboard mobil Bram. Namun, ketika di mobil saat akan bertemu dengan wedding organizer tadi,
Dia tak mengatakan apapun. Dia memilih diam dan mencoba bersikap biasa saja. Sayangnya, ketika makan malam tadi, Clara kesulitan menahan rasa penasarannya. Dia merasa perlu menanyakan perihal kondom di dalam dashboard itu pada Bram. Jika tidak, dia takkan bisa tidur tenang. Clara, tak bisakah mengemudikan mobil dengan pelan? Mengapa seperti orang yang tengah kerasukan saja? Tanya Bram. Bram heran. Apakah Clara ingin mengajaknya bunuh diri? Tak seperti biasanya. Clara mengemudikan mobil dengan cepat, membuat Bram khawatir saja. Aku memang kerasukan. Kerasukan rasa penasaran karena kondom itu. Kesal Clara tanpa melihat Bram. Astaga. Bram menghela napas panjang. Dia pun pasrah. Terserah saja Clara ingin melakukan apa. Dia pun tak ingin berdebat dengan Clara saat ini. Dia tahu Clara tengah marah padanya. Hanya saja, Bram memilih diam karena merasa ragu untuk mengatakan kebenaran tentang kondom di dalam dashboard yang Clara lihat. Sesampainya di kediaman Bram, Clara memasuki kediaman Bram lebih dulu. Bram mengikuti Clara dari belakang. Keduanya pergi menuju kamar. Begitu memasuki kamar, Bram mengunci pintu kamar. Jangan sampai ada yang masuk ke kamarnya dan mendengar dirinya dan Clara membahas perihal kondom. Itu akan sangat memalukan bagi Bram. Clara duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap Bram dengan curiga. Katakan, apa maksudnya kamu menyimpan kondom itu di dalam dashboardmu? Tanya Clara. Bram menghela napas. Dia bahkan belum sempat bernapas tetapi Clara sudah mulai menginterogasinya. Tak bisakah kita istirahat dulu? Aku lelah sekali. Aku ingin mandi. Aku perlu menyegarkan tubuhku. Tubuhku benar-benar lelah. Clara, ucap Bram. Bram, jangan mencari alasan untuk menghindariku. Aku ingin kamu jujur. Tak ada kebohongan. Katakan jika kamu memiliki wanita lain di belakangku. Jangan diam-diam seperti ini. Apa kamu tak memikirkan perasaanku? Kesal Clara. Astaga, Bram bergumam. Istrinya itu benar-benar menyudutkannya. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu takut? Tanya Clara. Bram memicingkan tatapannya terhadap Clara. Kenapa aku harus takut? Ucap Bram. Clara beranjak dari tempat tidur. Dia mendekati Bram dan berdiri di hadapan Bram. Clara menatap Bram dengan tajam. Orang yang bersalah. Dia akan menghindar ketika ditanya perihal kejujuran. Dia akan selalu mencari alasan untuk menghindar. Ucap Clara. Astaga. Bukan seperti itu. Clara, aku hanya apa? Tanya Clara yang langsung memotong ucapan Bram. Clara sungguh penasaran dan ingin segera tahu alasan Bram. Bram menghela napas kasar. Dia mendekati tempat tidur dan mengempaskan bokongnya di tempat tidur. Bram mengusap wajah frustrasi. Matilah dia. Malam ini harga dirinya akan jatuh di tangan Clara. Clara bergegas mendekati Bram. Dia duduk di dekat Bram. Bram menghela napas panjang. Dia menatap Clara. Aku akan jujur. Tetapi berjanjilah. Kamu takkan menertawakanku setelah aku jujur nanti. Ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya. Dia semakin penasaran dengan alasan Bram. Sebenarnya, kondom itu ada di sana karena sengaja aku simpan. Itu untuk berjaga-jaga. Jika sewaktu-waktu aku merasa bergairah. Ucap Bram. Dan kamu mencari wanita penghibur. Kamu meniduri wanita penghibur menggunakan kondom itu. Jangan bilang. Kamu juga melakukannya di dalam mobilmu. Jika iya, aku takkan sudi lagi masuk ke dalam mobil itu. Kesal Clara dan bangun dari duduknya. Clara akan melangkahkan kakinya tetapi Bram mencoba menahan tangannya. Bukan seperti itu, tenanglah. Duduk dulu. Pinta Bram kemudian menarik tangan Clara. Clara pun duduk kembali di tempat tidur. Bram mengusap wajahnya. Bagaimana caraku menjelaskannya? Astaga, aku benar-benar bingung. Batin Bram, apa kamu masih tak ingin bicara? Tanya Clara dengan nada bicara. Geram. Bram menoleh. Dia menatap Clara. Kondom itu sengaja aku simpan di dalam dashboard mobilku. Ya,
Aku sengaja membelinya untuk persiapanku ketika tiba-tiba saja aku teringat padamu. Ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya. Dia tak mengerti maksud ucapan Bram. Apa hubungannya kondom itu dengan dirinya? Bahkan Clara ingat. Bram tak pernah memakai kondom ketika tengah berhubungan intim dengannya. Clara benar-benar dibuat bingung. Apa kamu ingat, Clara? Beberapa tahun lalu, kita berpisah. Dan aku selalu saja terbayang dirimu. Ketika mengingatmu, aku selalu terbayang saat-saat kita tengah bercinta. Dan aku menjadi bergairah. Ucap Bram. Jadi, ketika kamu mengingatku, kamu selalu bergairah. Tanya Clara. Bram pun mengangguk seraya tersenyum canggung. Lalu, ketika bergairah kamu mencari wanita penghibur. Kamu berhubungan intim dengan wanita itu memakai kondom itu. Kamu mencoba melampiaskan gairahmu pada wanita penghibur itu. Begitu. Tanya Clara semakin curiga. Bram mengusap wajah kasar. Dia menghela napas kasar dan beranjak dari tempat tidur. Bukan seperti itu. Geram Bram. Clara bergegas mendekati Bram. Lalu, apa maksudmu? Geram Clara. Bram mengepalkan tangannya. Tidakkah kamu mengerti maksudku, Clara? Apa aku harus menjelaskannya secara detail? Astaga, kesal Bram. Ya, harus kamu membuat teka-teki. Apa kamu pikir ini kontes cerdas cermat? Kesal Clara. Bram kembali duduk di tepi tempat tidur. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku bermain sendiri. Clara, ucap Bram. Apa? Clara duduk kembali di dekat Bram. Dia mendengar ucapan Bram tetapi tak begitu jelas. Aku tak mendengarnya. Ucap Clara. Astaga. Bram mengembuskan napas kasar. Aku bermain sendiri. Clara, aku tak pernah menyentuh wanita manapun selama kamu jauh dariku. Aku menggunakan kondom itu. Agar ketika aku mencapai puncak kenikmatan, cairanku tak mengotori apapun. Kesal Bram. Apa? Clara terperangah. Matanya membulat sempurna mendengar pengakuan Bram. Bram mengusap wajah kasar. Dia tak mengatakan apapun lagi dan bergegas menuju kamar mandi. Brak. Bram menutup pintu kamar mandi dengan keras. Sedangkan di kamar, Clara masih terdiam. Dia syok mendengar pengakuan Bram. Apakah yang Bram katakan benar? Astaga. Batin Clara kemudian terkekeh. Clara terkekeh geli membayangkan ekspresi Bram ketika bermain solo. Menggunakan kondom itu. Astaga. Suamiku. Hahaha. Clara pun tertawa keras. Dia menjadi geli sendiri membayangkannya. Sedangkan di kamar mandi, Bram menggeram. Ya. Dia dapat mendengar tawa Clara yang cukup keras. Dia yakin Clara menertawainya di dalam kamar. Sial. Jatuh sudah harga diriku. Geram Bram. Bram menyalakan shower. Dia pun berdiri di bawah guyuran shower. Dia benar-benar merasa malu pada Clara. Rasanya, dia ingin mengubur dirinya sendiri agar tak bertemu dengan Clara. Akan ditaruh di mana wajahnya ketika keluar dari kamar mandi dan bertemu Clara nanti. Tok tok tok. Perhatian Bram teralihkan ketika pintu kamar mandi diketuk. Bram membuka pintu itu dan muncullah wajah Clara. Ada apa? Tanya Bram, kondommu tertinggal. Hahaha. Clara tertawa mengejek Bram. Bram pun membulatkan matanya. Sontak dia menarik Clara masuk ke kamar mandi. Clara yang terkejut pun hanya memekik. Dia hampir saja terpeleset dan jatuh ke lantai. Beruntunglah. Bram langsung menahan tubuhnya. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi. Mungkin dia akan mengalami patah tulang. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.